AMD adalah produsen kartu grafis dan prosesor yang semakin melesat perkembangannya. Bahkan sekarang sudah semakin mendekati Intel selaku produsen chipset dengan pangsa pasar terbesar di dunia. Dan yang lebih menarik, sahamnya juga sekarang sedang diskon sangat banyak, Sobat Investor. Apakah AMD layak untuk dimiliki? Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, dan kali ini kita akan membahas AMD, pesaing utama dari Intel yang pangsa pasarnya semakin besar, Sobat Investor. Kita cek ya, produk utama dari AMD itu tentu saja yang paling terkenal adalah kartu grafis dan juga prosesor. Karena produk-produk dari AMD ini memang biasanya lebih sering dipakai untuk gaming, tapi sekarang juga banyak dipakai oleh masyarakat dari kalangan umum. Untuk prosesornya sendiri juga terbagi menjadi beberapa segmen yang untuk server, laptop, dan juga desktop. AMD didirikan di tahun 1969, jadi sudah lama ya. Ini adalah data market share dari komputer AMD dan juga Intel ya, dari tahun 2012 sampai tahun 2022 kuartal pertama ya, sekitar bulan Maret berarti datanya. Ini terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Dari tahun 2019 ya, kuartal kedua ini pangsa pasar dari AMD terus meningkat, sedangkan pangsa pasar dari Intel terus menurun. Ini kalau tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin suatu saat nanti dalam beberapa tahun ke depan ya, AMD akan bisa menyalip Intel dalam pangsa pasar PC, Sobat Investor. Tentunya ini menjadi berita yang bagus bagi para penikmat AMD dan juga bagi para investornya, Sobat Investor. Lanjut kita bahas sahamnya. Untuk AMD itu diperdagangkan di bursa Nasdaq dengan kode ticker AMD ya, sangat simple sekali, Sobat Investor. Untuk hari bursa tanggal 16 Desember tahun 2022 diperdagangkan di harga $65 saja, cukup murah harganya sebenarnya ya. Tapi bagi kita di Indonesia sudah sangat mudah karena kita bisa membeli dari $1 saja, atau bahkan ada yang Rp5.000 di Nanovest, Sobat Investor. Ini dalam satu hari terakhir turun 1,6%, lumayan. 5 hari terakhir turun 4%, dalam 1 bulan terakhir turun 11%, dalam 6 bulan terakhir turun 21%, dalam 1 tahun terakhir ternyata sudah turun luar biasa banyak sampai 51%. Wow, tentunya ini adalah diskon yang menarik bagi siapapun yang ingin mulai untuk membeli saham AMD, Sobat Investor. Karena kalau kita lihat secara tahunan, pendapatannya tuh terus meningkat. Dari tahun 2020 dan tahun 2021, itu baik revenue maupun profitnya terus meningkat. Tapi karena kondisi perekonomian dunia yang sekarang sedang kurang stabil, menjadikan harga saham AMD juga tergerus, Sobat Investor. AMD sekarang memiliki market capital sebesar $105 miliar. Sudah lumayan besar karena sudah mencapai lebih dari $100 miliar, Sobat Investor. Nah, yang lebih menarik lagi, untuk price to earning ratio-nya itu 39. Mahal ya, mungkin bagi Sobat Investor yang value investor, price to earning 39 ini memang cenderung terlihat mahal. Tapi kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, price to earning dari AMD itu selalu lebih dari 50 ya biasanya. Jadi kalau kita lihat dari rata-rata price to earning-nya sekarang sedang lebih murah dibandingkan dengan rata-ratanya, Sobat Investor. Nah, namun AMD ini belum membagikan dividen ya, beda dengan Intel yang sudah membagikan dividen. Coba kita cek di sini, Intel. Di video sebelumnya saya sudah membahas Intel ya, bagi yang belum melihat video sebelumnya silahkan dilihat. Untuk sekarang kita fokus ke AMD dulu. Tapi kalau Intel memang dia sudah membagikan dividen yang cukup besar sampai 5,42%, Sobat Investor. Dan price to earning-nya juga sangat murah, hanya 8,3 saja. Sedangkan AMD masih belum membagikan dividen dan price to earning-nya lebih mahal dari Intel, yaitu 39. Tapi pangsa pasar dari AMD ini terus meningkat, sedangkan pangsa pasar dari Intel terus menurun. Nah, sekarang tinggal bagaimana Sobat Investor memandang kedua perusahaan ini ya. Jika Sobat Investor full value, tentu saja Intel lebih menarik. Tapi jika Sobat Investor pro kepada pertumbuhan perusahaan, AMD lebih menarik. Lanjut kita ke bagian laporan keuangannya, kita cek ya income statement tahunannya dulu, Sobat Investor. Laporan keuangan tahunannya berakhir di tanggal 25 Desember tahun 2021 ya. Jadi sekarang sudah kuartal ketiga nih yang dilaporkan. Kita cek secara tahunannya terlebih dahulu, Sobat Investor. Di tahun lalu revenue-nya naik sampai 68%. Ini luar biasa ya kenaikannya.
yaitu sebesar 16 miliar dolar ya, ini USD mata uangnya, dan net income-nya alias pendapatan bersihnya juga naik sebesar 26% alias 3,16 miliar dolar. Wow, ini kenaikan luar biasa loh, baik revenue maupun profitnya juga naik, tapi harga sahamnya turun, menarik sekali kan. Lanjut, untuk net profit margin-nya juga surprisingly masih cukup besar ya, yaitu sebesar 19% meskipun turun 24% dari tahun sebelumnya. Chartnya itu menarik sekali ya. AMD dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan ya. Kita cek revenue-nya saja. Di tahun 2020 revenue-nya itu 9 miliar dolar, di tahun 2021 melesat menjadi 16 miliar dolar sobat investor. Sangat menarik sekali pertumbuhannya. Nah, sekarang kita cek secara kuartal. Nah, ini yang kalian harus pahami juga ya, bahwa untuk kuartal pertama dan kedua ini di bulan Maret dan Juni itu masih meningkat ya, baik revenue meningkat 70%, net income juga 41%, di kuartal kedua revenue-nya naik 70%, dan net income-nya turun 31%, tapi masih profit ya, belum rugi, karena masih membukukan keuntungan sebesar 447 juta dolar. Tapi di kuartal ketiga, sobat investor, ini revenue-nya turun lumayan banyak, dan net income-nya juga turun, sobat investor. Nah, kalau dibandingkan dengan September tahun lalu, sebenarnya masih naik ya, revenue-nya naik sebesar 29%, tapi untuk net income-nya itu turun 92%, sangat banyak sekali penurunannya, tapi meskipun menurun, ini masih untung ya, untung sebesar 66 juta dolar. Jadi secara keuntungan, AMD ini masih untung ya, meningkat nih dari 2 kuartal terakhir, dan bahkan di kuartal ketiga sekalipun meskipun jumlahnya turun pendapatannya, tapi dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya masih lebih baik. Jadi secara keuangan sebenarnya AMD ini masih sangat bagus dan terus meningkat ya sobat investor, tapi harga sahamnya menurun. Jelas ya, bagi sobat investor yang suka dengan AMD, sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus untuk long term tentunya ya, untuk disimpan sampai 5 tahun ke depan minimal ya. Jika kalian investasi, pastikan jangka waktu kalian itu adalah long term. Kalau saya berpendapat seperti itu. Kecuali kalian ingin trading, ya silahkan saja. Beli sekarang, jual hari ini atau minggu depan tuh silahkan. Tapi untuk investasi, saya sangat menyarankan untuk long term, alias lebih dari 3 tahun, kalau bisa 5 tahun lah minimal baru dijual ya. Karena kalau kita simpan AMD dalam 5 tahun terakhir itu masih naik sebesar 520%. Jelas ya, di sini long term itu jauh lebih menguntungkan sobat investor. Nah, lanjut kita cek di MarketBeat untuk melihat lebih detail ya. Langsung saja kita cek di hutangnya sobat investor. Untuk debt-nya surprisingly AMD ini sangat sedikit ya, debt to equity ratio-nya itu hanya 0,05, alias bisa kita bilang tidak memiliki hutang. Artinya AMD sangat safe untuk kita simpan dalam jangka panjang ya, karena tentu saja jika perusahaannya hutangnya sedikit, kemungkinan untuk terus bertahan atau melakukan bisnisnya itu sangat besar dalam jangka waktu yang panjang ya. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki hutang yang besar, tentunya kita akan khawatir ya, bisa nggak nih bertahan dalam jangka panjang. Apalagi kalau kita lihat nih, current ratio-nya itu mencapai 2 dan quick ratio-nya juga 1. Artinya, kas yang dimiliki oleh AMD itu sangat melimpah ya, tentunya untuk membayar semua hutang-hutang produksinya, hutang-hutang jangka pendeknya ya, dan juga siap untuk melakukan investasi atau melakukan akuisisi yang diperlukan. Artinya AMD itu sangat-sangat siap untuk berkembang sobat investor. Next, kita cek sales and book value-nya. Nah, karena AMD itu perusahaan yang belum membagikan dividen dan price to earning-nya juga masih tergolong tinggi, kita harus melihat price to sales-nya, karena kita kategorikan AMD masih sebagai perusahaan yang bertipe growth sobat investor. Nah, price to sales-nya itu surprisingly sangat murah, hanya 6,42 kalinya saja sobat investor. Sedangkan price to book value-nya itu hanya 10 kalinya. Untuk perusahaan sebesar AMD bertaraf dunia, price to book sebesar 10 saya kategorikan masih cukup murah ya. Jadi kalau kita lihat secara fundamentalnya, AMD itu masih sangat bagus, masih profitable dan terus berkembang, hutangnya dikit, dan price to book-nya juga cukup murah. Dengan fundamental seperti ini, seharusnya AMD cukup meyakinkan ya untuk dibeli sahamnya dan kita hold dalam jangka panjang jika sobat bertipe growth investor sobat investor. Lanjut kita cek di Nasdaq untuk memastikan analisis kita sobat investor. Kita cek di dividend history-nya ya. Seharusnya AMD belum membagikan dividen, seperti ini ya, kosong memang, jadi terkonfirmasi kalau AMD itu masih bertipe growth stock. Jadi jika sobat investor berinvestasi di AMD, jangan pernah mengharapkan dividen, tapi berharaplah dari kenaikan harga sahamnya alias capital gain. Nah, untuk analis risetnya sendiri, analis riset menurut situs Nasdaq adalah
strong buy. Saya rasa AMD cukup layak untuk mendapatkan analis rating strong buy ya. Berdasarkan 30 analis, wow, 30 analis yang melakukan analisis terhadap AMD menjadikan hasil analis strong buy ini cukup akurat ya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di AMD? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Saham Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum membeli atau menjual saham apapun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.